Baik, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai preliminary page pada ADM. Sebelumnya saya akan share screen. Ya, preliminary case. Sebelumnya, framework dalam arsitektur enterprise yaitu the Open Group Framework atau disingkat dengan TOGAF merupakan kerangka kerja arsitektur yang dikembangkan pada tahun 1995, yang dimana bertujuan untuk menyediakan metode dan tools-tools dalam mengembangkan data untuk membantu merancang arsitektur enterprise. Kemudian salah satu dari ketiga komponen TOGAF sendiri yaitu ADM atau Architecture Development Method merupakan metodologi logik dari TOGAF yang memiliki 8 fase untuk pengembangan dan pemeliharaan technical arsitektur dari organisasi suatu perusahaan. Metode arsitektur development sendiri yaitu mendeskripsikan 8 fase yang terurut dari A, arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, kemudian opportunities and solution, kemudian migration planning, implementation governance, kemudian arsitektur change management, dan 2 fase khusus yaitu fase awal dan fase persyaratan manajemen atau dalam bahasa Inggrisnya preliminary phase dan requirements management. Referensi diagram TOGAF sendiri membagi pendekatan ini menjadi 4 bagian, yaitu pada level bisnis, kemudian IT, kemudian planning-nya atau perencanaan, kemudian perubahannya atau change. Sekarang kita akan membahas terkait preliminary phase-nya saja. Jadi, semua tahapan tersebut dideskripsikan dengan cara yang sama. Yang pertama, tujuannya, yaitu mendefinisikan hasil yang diharapkan, kemudian input dan output yang menspesifikasikan apa yang dikonsumsi dan dimodifikasi oleh setiap tahapannya. Kemudian, di antara input dan output-nya terdapat langkah-langkah dalam bentuk penurunan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian yang terakhir itu pendekatan, yang dimana menjadi panduan dan strategi rekomendasi. Tujuan dari tahap preliminary ada 6. Yang pertama, untuk memastikan bahwa setiap orang yang akan terlibat, siapa saja orang yang akan terlibat di dalamnya, atau yang mendapat manfaat darinya. Pendekatan ini berkomitmen untuk berhasilkan proses arsitekturnya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan prinsip arsitektur yang akan menginformasikan batasan-batasan pada setiap pekerjaannya. Setelah itu menentukan jejak arsitektur untuk organisasi. Nah, jejak arsitektur yang dimaksud adalah siapa orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan arsitektur tersebut, di mana keberadaannya, dan apa saja tanggung jawab mereka. Kemudian tahap preliminary yaitu bertujuan menentukan ruang lingkup dan asumsi. Kelima, menentukan kerangka kerja, metodologi terperinci, yang dimana digunakan untuk mengembangkan arsitektur perusahaannya dalam organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir, digunakan untuk mengatur, memantau suatu proses untuk mengonfirmasi kesesuaiannya
untuk tujuan dari kerangka kerja yang ditentukan sebelumnya. Masuk ke dalam input di preliminary phase. Yang pertama yaitu metode pengembangan arsitektur TOGAF, yaitu EDM. Dan yang kedua, kerangka kerja arsitektur jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, strategi bisnis, prinsip bisnisnya, tujuan bisnis tersebut, dan penggerak bisnis yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang keempat, strategi tata kelola HTI-nya, jika sudah ada juga pada organisasi tersebut. Dan yang kelima, prinsip arsitektur. Yang keenam, prinsip-prinsip yang dianut yang muncul dari arsitektur federasi lainnya. Kemudian tahapan dari preliminary phase yaitu tidak ada, karena TOGAF EDM sendiri adalah metode generik yang dimana digunakan perusahaan yang berbeda-beda dan dalam hubungannya dengan berbagai kerangka arsitektur lainnya. Jadi tidaklah praktis untuk menentukan langkah-langkah khusus dalam mengadaptasi ADM ke berbagai macam konteks potensial. Isu-isu yang terlibat dibahas secara rinci dalam mengadaptasi ADM. Kemudian output yang dihasilkan dari primary phase yaitu mendefinisikan kerangka kerjanya, yang kedua memberikan prinsip arsitekturnya, dan yang ketiga pernyataan ulang atau tujuan referensinya, prinsip bisnisnya, tujuan bisnis, dan penggerak bisnis. Selanjutnya yaitu pendekatan pada preliminary phase. TOGAF ADM sendiri mendefinisikan bagaimana kita melakukan arsitektur pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Ada dua aspek utama, yaitu mendefinisikan kerangka kerja yang akan digunakan, dan yang kedua mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur yang akan menginformasikan setiap pekerjaan arsitekturnya. Pendekatan perusahaan yaitu untuk mengembalikan kembali aset arsitekturnya, yang biasanya prinsipnya akan menyatakan kebijakan penggunaan kembali dan kerangka kerjanya menjelaskan bagaimana penggunaan kembalinya aset arsitektur tersebut untuk dilakukan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai preliminary phase. Ini merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya tutup dengan para Mas Andi. Oh, Mas Andi.